Assalamualaikum teman-teman. Pada kali ini kita akan belajar tentang fungsi landasan pengembangan kurikulum. Dalam materi fungsi landasan pengembangan kurikulum, kita akan membahas 3 bab. Yang pertama, konsep landasan pengembangan kurikulum. Yang kedua, fungsi landasan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Apakah kalian sudah siap? Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Oleh karena itu, seyogyanya yang merancang, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kurikulum itu adalah sekolah atau sebagai ujung tombak di lapangan yang lebih mengetahui dan memahami kondisi peserta didik sesuai dengan latar belakangnya. Yang kedua, fungsi landasan. Di dalam fungsi landasan terdapat 5 poin. A. Fungsi penyesuaian. B. Fungsi pengintegrasian. C. Fungsi persiapan. D. Fungsi pemilihan. Dan E. Fungsi diagnostik. A. Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah sebuah fungsi di mana anak didik hidup di dalam suatu lingkungan, dan dia harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Lingkungan yang senantiasa berubah, tidak statis, bersifat dinamis, maka anak didik diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang demikian. Oleh karena itu, program pendidikan yang diarahkan dengan berbagai aspek harus berkaitan dengan kehidupannya. B. Fungsi pengintegrasian. Fungsi integrasi atau pengintegrasian merupakan suatu fungsi yang menandakan bahwa kurikulum itu hendaknya membuat siswa menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang memang siap untuk terjun di dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat individu anak didik merupakan bagian yang integral dari masyarakat. Maka, pribadi yang integrasi itu akan memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat. Yang C, fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan anak didik agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih jauh. Yang D, fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan itu erat kaitannya dengan fungsi diferensiasi, yang melihat perbedaan individualnya. Karena melihat perbedaan individual itu, maka kurikulum harus mempersiapkan program-program yang dapat mengcover atau dapat mewadahi bakat dan minat siswa. Karenanya, dalam pengembangan-pengembangan tersebut perlu disusun secara luas dan bersifat fleksibel dan luas. Dan yang terakhir atau yang E adalah fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini dijadikan sebagai alat pendidikan dan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensinya untuk dapat mengetahui apa kelebihan serta kelemahannya. Untuk materi yang ketiga adalah landasan filosofis, landasan psikologis, serta landasan iptek. Yang A, landasan filosofis. Adapun yang dimaksud dengan landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis, atau yang disebut juga dengan filosofis, dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Yang kedua atau yang B, landasan psikologis. Landasan psikologis adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, dalam pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah landasan iptek.
Perkembangan iptek secara langsung akan menjadi isi atau materi pendidikan, sedangkan secara tidak langsung memberikan tugas kepada pendidikan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum tidak bisa melepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kurikulum yang dihasilkan memiliki kekuatan. Sekian materi pada kali ini. Terima kasih semua sudah menyimak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.